Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Senin 22 Maret 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Dengan penuh syukur kami mengangkat hati kepadamu malam ini Tuhan. Oleh perkenan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada dan mengawali pekan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus menolong kami semua, baik hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. Bahkan siapapun juga yang dijangkau layanan ini, yang sedia mendengarkan sapaan-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Kami sedia, mari berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Mazmur 119 ayat 9 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, "Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan." Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada perintah-Mu. Amin. Setia mengikuti perintah-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan karakter setiap orang tanpa disadari terjadi secara perlahan atau berevolusi. Baik itu perubahan ke arah karakter, perubahan ke arah positif maupun ke arah negatif. Jika perubahan karakter ke arah positif itu tidak menjadi soal, tetapi kalau perubahan karakter itu mengarah ke negatif dalam kurun waktu yang lama, maka dampaknya sangat buruk. Diperlukan upaya yang sangat serius, diperlukan upaya yang sangat cepat atau revolusi untuk mengembalikan ke arah yang benar. Salah satu hal yang dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya adalah revolusi mental. Revolusi mental adalah terapi dari seluruh masalah yang sedang melanda kehidupan manusia, yakni kebobrokan moral yang membuat hidup menjadi kacau. Tetapi persoalannya adalah bagaimana memulai revolusi mental itu. Apakah cukup dengan rajin beribadah? Ataukah dengan berteriak revolusi mental lalu semua akan berubah? Tentu tidak. Pastilah semua kita menginginkan perubahan yang lebih baik dalam diri, keluarga, gereja, dan bangsa. Kita rindu kehidupan yang tentram dan damai, sehingga setiap orang bertanggung jawab dengan penuh kasih, berkreasi dalam membangun kehidupan untuk menjadi lebih baik. Nah, pemazmur sendiri dalam bacaan kita malam ini mempunyai kerinduan untuk menjaga hidupnya tetap bersih, tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Kerinduan yang tidak hanya slogan semata, akan tetapi sebuah kerinduan yang ditindaklanjuti dengan usaha-usaha untuk mencapainya. Karena itu, pemazmur mencari Tuhan melalui firman-Nya dan setia melakoni perintah-perintah-Nya, menjalani hari-harinya. Sehingga saudara-saudara, melalui firman Tuhan malam ini kita diajak untuk merenungkan kembali hidup kita, bahwasanya hidup sesuai dengan firman Tuhan dan turut seluruh perintah-perintah-Nya adalah persembahan, adalah bentuk ungkapan syukur hidup dan persembahan hidup yang Tuhan kehendaki. Dan
Kalau kita serius Bapak Ibu Saudara-saudaraku, maka membaca dan merenungkan firman Tuhan itu harus menjadi bahagian dari keseharian kita. Tetapi tidak sekedar membaca dan merenungkannya, yang mungkin hanya membutuhkan waktu 15 sampai 30 menit saja, melainkan mempraktekkannya sepanjang waktu yang kita jalani melalui kedekatan dengan Taurat Tuhan. Itulah akhirnya iman pemazmur bertumbuh sehingga janji Tuhan yang ya dan amin itu tertanam kuat di dalam hatinya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, ketidakpercayaan pada janji Tuhan bisa menjadi celah yang sangat mudah untuk iblis bekerja mengalihkan semua perhatian kita dari Kristus dan menjadikan diri sendiri melalui kebutuhan akan kebencian, kepentingan sebagai pusat perhatiannya. Nah, ini pula yang pada akhirnya membuat orang-orang yang demikian tidak suka diperingatkan oleh firman Tuhan dan merasa firman Tuhan menjadi beban tersendiri dalam hidupnya sehingga tidak setia melakukannya. Namun malam ini pemazmur kembali meyakinkan kita bahwa kebahagiaan hidup yang sesungguhnya akan menjadi bagian mereka yang berpegang dan setia pada firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat pertama dari Mazmur 119. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersyafaat. Dengan penuh syukur Tuhan, kami datang merendahkan hati kami kepadamu malam ini. Kami sungguh-sungguh merasakan betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kami menjalani hari ini dengan penuh syukur bersama dengan Engkau. Dan malam ini kami dimungkinkan untuk boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, bahkan di mana saja ketika layanan ini boleh menjangkau kami. Syukur kepadamu Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk tetap taat dan setia akan perintah dari-Mu ya Allah. Kami menyadari betapa terbatas dan lemahnya kami, dan karena itu kami memohon setiap waktu dan setiap saat, Tuhan tolong kami untuk berusaha tetap setia pada perintah-perintah-Mu.
Melalui firman-Mu kami akan dimampukan dan kami akan dikuatkan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa untuk setiap orang yang boleh dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Berkati, lindungi dan peliharakan mereka. Jauhkanlah mereka dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit, kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Terpeliharalah mereka dalam belas kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk berbagai harapan dan kerinduan kami semua, jemaat-Mu Tuhan, dalam keluarga kami, dalam studi kami, dalam karir kami, dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan usaha kami. Kami mohon Tuhan, Engkau sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawabnya pada waktu Tuhan. Kami percaya harapan dan kerinduan kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Begitu juga akan kerinduan mereka yang merindukan pendamping hidup, mereka yang merindukan kehadiran anak, yang juga sedang bergiat mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau buka jalan bagi mereka semua, berperkaralah atas semua mereka ya Allah. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri bagi para orang tua kami dalam menjalani usia senja mereka. Sekiranya ada di antara mereka yang terbatas fisik karena usia, kami memohon Tuhan tetap menghibur dan menguatkan mereka. Secara khusus Tuhan, kami menyebut dalam doa kami beberapa saudara kami yang sedang sakit. Ibu Meli Pabunga, Nenek Arlin yang operasi, juga Marni, anak kami Diel, Bapak Yohanes Takba, Bapak Daniel Pairunan Toke, Ibu Agustina Tipa, dan anak kami Alvaro. Mereka sakit Tuhan, yang dirawat di rumah-rumah mereka, di rumah-rumah sakit, bahkan yang sementara dalam proses pemulihan di rumah. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, pulihkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan, berkati berbagai upaya proses yang mereka harus lalui, sehingga pada waktu Tuhan mereka dinyatakan sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul karena masalah ekonomi, karena relasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara para tetangga. Tuhan, Engkau hadir bagi mereka, terus menguatkan mereka, tetapi juga mengingatkan mereka sekaligus menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa. Hari ini beberapa saudara kami sedang menikmati pertambahan usia mereka. Kami bersyukur bersama dengan Rotua Marta Simorangkir, Willis Ape, Ibu Emi Ernawati Palimbong, Emma Selvia, P. Outwin Kayana Mars Lebang, Kevin Paskalis Limbong. Tuhan, berkati kekasih-kekasih kami ini di dalam menata kehidupan mereka di tahun hidup yang baru dengan penuh syukur dan sukacita. Beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka semua. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Musa Andreas dan Ibu Agustina Tipa, Bapak Petrus Sandi dan Ibu Agustina Randa, Bapak Jeffrey Tandi dan Ibu Susi Susanti Timbang Langit. Kami sungguh meyakini Engkau yang memperjumpakan mereka ya Allah, maka Engkau pula yang akan terus memberkati mereka menata tahun baru, hidup mereka merayakan perjumpaan kasih mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Teruslah Engkau menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak cucu mereka, pekerjaan dan usaha mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan anak-anak-Mu sehingga program ini terus berkelanjutan, baik multimedia maupun kantor ya,
musik yang memberi diri secara volunteer. Tuhan memberkati mereka di tempat-tempat yang lain. Kami sungguh mengamininya Tuhan. Terima kasih untuk berbagai bentuk penata layanan yang diangkat jemaat-Mu di sini untuk menjangkau jemaat-jemaat-Mu di tengah pandemi COVID-19. Kami pun bersyukur untuk penanganan pemerintah mengatasi pandemi ini melalui vaksin yang sudah tersedia. Kami berdoa Tuhan menjadikan semua itu sebagai sarana pemulihan bagi anak bangsa dan kami semua, sehingga kehidupan kembali tertata normal dan aktivitas ekonomi dan berbagai-bagai pelayanan boleh berjalan secara normal di tatanan new normal. Terima kasih Tuhan. Bapa, malam ini kami mau istirahat. Biarlah penyertaan-Mu memeliharakan kami agar besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami Tuhan yang terbuka niwata-Mu. Dengarkanlah doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua terberkati. Salam sehat, Tuhan memberkati.